Saya tak kasih dasar yang secara detail. Dengan dasar itu nanti jenengan lakukan. Kalau tidak sholat sampai khusyuk, sesuk nek bebas ya. Mulya nggo sandal, para toro ning pondok tapuk ana cangkemku. Iku jaminanku. Tapi syaratnya sampai harus mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang saya sampaikan. Aku yakin Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah gak tahu goroh. Allah gak pernah menipu. Allah pasti itu sampaikan. Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktu wajib hukumnya khusyuk, maka saran saya gunakan sebaik-baiknya sisa umur kita yang tidak pernah tahu kapan kita ditakdirkan Allah untuk kematian. Konsentrasekno jenengan iki untuk belajar sholat khusyuk. Nanti akan saya kasih caranya, jangan khawatir. Untung jenengan tambah lebih cepat, aku yakin lebih cepat daripada yang di luar. Lu kok bisa? Iya, karena sampai wis gak mikir urusan nyambut gawe. Iya, gak mikir anak, gak mikir istri, gak mikir sosialisasi yang dibawa, yang di luar itu. Pun Pak, sampean pun kepingin metu dhisik. Ojo, wis nek gak wayahe yo gak mungkin iso metu. Lah ngoten nggih. Ngedeno ya apa wong meteng nek durung wayahe babaran yo mboten saged. Sama kalian jenengan belum waktunya sampai maksa untuk keluar cari masalah kau gitu. Wis ikuti semua apa aturan-aturan, manfaatkan sisa sampai sing ono kene iki lho. Aku yakin lebih cepat sampai iki mang saged bangun jiwa dalam rangka bertemu Allah di dunia ini. Karena apa? Jenengan gak pate ono beban. Sing mikir lah sampean ngene, bojoku si ayu gak dicocok PT aku. Lah ngaten to. Buangen jauh-jauh iku nek wis sampean saya kasih dasaran tauhid atau sistem pembangunan jiwa, aku yakin hal itu sudah tidak kau pikirkan. Wa aslimulahu, semuanya kau serahkan pada Allah. Wong wedok iku gak situk cowok. Ibu juga begitu Bu. Orang laki itu tidak satu. Ya Bu ya. Jangan terlalu kau pikir sampai kau stres, ngapain lu? Kesetiaan seorang suami, kesetiaan seorang istri itu diuji lewat ketika sang suami ada di LP kata sampean. Iya. Kalau istri-istri sampean di rumah ikut sabar menunggu jenengan, ya tak? Kesetiaan seorang istri itu hanya satu, ketika saat suaminya melebu penjara. Kira-kira gelem dicocok PT apa ora? Sampai gak usah berkecil hati Pak Bu. Wong wedok gak sitok. Banyak. Ngapain sampai mikir sampai stres? Mohon maaf Mbak ya, mohon maaf. Saya tahun 2010 insya Allah itu bulan Agustus, aku punya teman se-LP ya, Mojokerto sendiri, itu mikirkan keluarga sampai gantung diri. Naudzubillah, jangan sampai ya. Itu di LP satu kamar dengan saya. Ketika saat Ramadan, semua warga binaan yang mau diaturi untuk sholat taraweh, dia nggak mau karena sudah direncanakan.
Sebab apa dia melakukan itu? Sebab dia jiwanya belum terbangun. Mikirkan keluarga stres, padahal mohon maaf, password pertama tadi adalah apakah Anda sudah ada iman di dalam hati kalau kita manusia diciptakan Allah tidak hanya jasmani tetapi hati. Yang kedua, terakhir, lewat surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Percaya atau enggak jenengan? Makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat bisanya bergerak itu karena yang menggerakkan Allah Subhanahu. Tinggal di dalam hatimu iman enggak? Sudah ada iman enggak? Yang menggerakkan semua makhluk sekecil debu atau atom bisanya bergerak itu karena Allah. Jenengan bisa berkumpul di sini karena Allah. Yang Allah itu sementara waktu belum bisa kau lihat. Padahal di dalam Al-Quran Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadimu. Mengapa kau tidak tahu? Al-Baqarah 115. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajahku, kata Allah. Mengapa kau enggak tahu? Jawabannya karena mata hatiku wis tak penak nek ngaji ngene iki. Nek ngaji padha mantane ngono. Masyaallah. Estu kula sangat terharu, Pak. Biasanya ngaji di luar seperti itu, Masya Allah. Aku mengingatkan diriku akan tahun 2010 dulu, bahwasanya aku di tengah-tengah saudara-saudaraku yang sama senasib dan perjuangan. Estu. Bon. Terus bagaimana caranya kami itu nanti mata hatiku Ainul Basyirah itu tersikap dari hijab yang membutakan hatiku. Nah, password sih iku masuk materi. Jadi nek jenengan sudah yakin bisanya jenengan itu hadir di sini karena Allah di dalam diri kita. Aku yakin pelajaran ini nanti akan bisa jenengan terima. Pun saya akan terlepas dari membangun raga. Saya lebih fokus sekarang membangun jiwa. Ketepatan bulan Agustus, bagaimana negara Indonesia mengikrarkan diri sebagai negara yang merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, yang sampai sekarang sudah ke berapa? 78. Dan malam hari ini sekaligus diperingati oleh Lapas 2B Kota Probolinggo, di mana kita berpuluh-puluh tahun, mungkin beratusan tahun kita menjadi budaknya orang-orang yang menjajah. Otomatis pada saat itu kita akan mengikuti undang-undangnya si penjajah. Kita dibatasi, sosialisasi dibatasi, hukum pun juga begitu, harus mengikuti hukumnya sang penjajah. Tetapi ketika saat itu sudah masuk di dalam tahun 45, Indonesia merdeka, berarti keikraran Indonesia pada saat itu. Sebelumnya walaupun diikuti, dialami, tidak hanya dipertaruhkan raga,
harta, bahkan jiwa ditaruhkan untuk mencapai kemerdekaan. Sama ruhaniyah jenengan, sebelum Anda ini membangun ruhaniyah atau jiwa Anda, hakikatnya kita itu telah menjadi budaknya hawa nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Itu kita akan menjadi budaknya syahwat. Kita akan mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan cenderung mengajakmu untuk melalaikan Allah. Makanya sholat lali Allah, ojo heran. Kita evaluasi diri, jangan mengevaluasi orang lah. Sibuklah kau mengevaluasi dirimu sendiri. Barometernya cukup di bab masalah sholat. Masihkah wedus itu bersarang dalam hati? Itu ini sudah jelas. Makanya saya hadir di tengah-tengah saudara saya sendiri, perlunya memberikan bagaimana cara untuk membangun jiwa dengan benar. Apa yang harus kita perlukan? Yun sewu Pak. Lewat surat Al-Baqarah ayat 208 ini, yang dimaksud masuk Islam adalah tidak hanya dengan jasmaniah, tetapi ruhaniyahmu. Ikuti Rasulullah bagaimana jasad kita didik dengan ilmu syariah, ruhaniyah kita didik dengan ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Ainul basirah, mata hati kita perlunya untuk bersaksi, menghadap, bertemu hanya pada Allah. Artinya mata hati kita yang disebut ainul basirah hanya untuk melihat Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau mengarah, di situ kau menghadap pada wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Sudah dijelaskan dalam doa iftitah ketika sebelum kita membaca Fatihah. Dalam sholat itu Pak, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhaniyahku lilladzi, terhadap Allah, zat hidup yang menguasai jagat langit dan bumi, atau jagat jasmaniyah dan jagat rohaniyah. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halis sampurna, harus sempurna. Kalau Anda sudah masuk di dalam Islam dengan sempurna, artinya tidak hanya jasmani juga rohani. Kita di dalam agama Islam ditata hukum syariah, thariqat, hakikat, dan ini maksudnya di sini. Kalau itu sudah sempurna Anda masukkan dalam diri Anda, maka wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kau akan bisa menghindar, kau akan bisa keluar bebas dari belenggune hawa. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk kamu dalam agama Islam yang sempurna. Ojo syariati tok dulur, sak hakikate maksudku. Nanti aku bahas tentang hakikate atau tauhide untuk membangun jiwa. Apa pertama? Kalau gosok nggih. Pertama yang dibutuhkan untuk membangun jiwa
Sampean harus punya guru akhirat, titik. Yang disebut mursyid, bukan mursal ya. Beda mursyid sampai mursal. Mursyid itu sang petunjuk jalan, khusus jalan menuju dan bertemu Allah. Nek mursal beda maneh. Wis kados jenengan kali kula niki wau mbiyen. Kok gak mursal gak mungkin dilebokno Tapi aku yakin saya husnudzon pada Allah. Demi Allah, Allah menghadapkan situasi sampean ini untuk menjadi manusia yang jiwanya terbangun dan bertemu Allah. Aku yakin. Nek gelem ngikuti petunjuk. Pertama adalah kita harus mempunyai guru akhirat yang disebut mursyid. Guru yang dimana dia hanya membimbing jenengan tentang rohaniah, bukan jasmaniah, Pak. Ada guru dunia, yaitu guru syariah, membimbing kita dengan ilmu syariah biar hablum minan nas itu benar. Yang mursyid guru akhirat mendidik ruhaniah panjenengan supaya hablum minallah. Langsung loh niki. Hubungan jenengan langsung pada Allah, gak katik ngeribon. Wonten anu mriki karambol lah. Ada? Oh enggak ada. Karambol kan ada ribon. Atau ngene lho, Pak. Aku gak ngelarang biliar, sing ngelarang iku sing njero kesak iku lho. Iku agama gak ngolehi. Nek biliat niku dengan tangan ya, olahraga dengan rapopo Pak. Sing bermasalah iku piro? Piroan? Ya iku garakno mlebu LP. Wis gunakan Anda ada di LP itu, anggapan Anda sejarah terulang Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Nabi Yunus masuk di dalam ikan, perut ikan nun. Itu kholwat, itu bertapa, itu uzlah. Nabi Yusuf dimasukkan terhadap penjara juga begitu, kholwat. Beliau gunakan untuk kholwat, mendekatkan diri secara ruhaniyah pada Allah. Jenengan podo, jangan dianggap hukuman Pak, anggapan iki anugerah dari Allah. Iya, saya tidak akan pernah mengatakan ini musibah, bala, ndak. Ini saya katakan anugerah dari Allah. Manakala disebut anugerah, hatimu mendekat, menggunakan, memanfaatkan situasi jenengan, dijauhkan dari urusan dunia supaya ruhaniah hanya menghadap dan bertemu Allah. Aja digawe mikir, ya apa anakku, ya apa bojoku. Sumpah bos, sama nek mikir ngono. Kita kan sudah tahu tadi passwordnya. Semua makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Udah serahkan pada Allah semuanya. Kulo niku Pak, saya itu nggak pernah lemu seperti ini. Iya, ini sondok guru. Sebelum saya masuk LP niku, sampean tahu Datuk Maringgi. Seperti itu, bahkan lebih kurus saya. Tapi ketika ada di LP gajah Pak, lemu. Ibi gak lemu, mangan gak nyambut gawe diteri. Lah gitu, wis tak sampai ini dadi raja meniku. Turu ya dijaga. Aman gitu.
Sing penting gak usah model-model. Apa aturan LP? Ya udah kita patuhi. Oh paling mang dipeseni kongon. Enggak, saya tahu. Saya tak takoi. Anda misalnya cari masalah yang katanya ingin keluar dari masalah satu, apakah selesai masalah Anda? Malah bertambah masalah. Selesaikan masalahmu dalam waktu zamannya. Jangan mencari masalah yang lain yang punya anggapan keluar dari masalah satu. Gak bisa, gak bisa. Tapi jiwa-jiwa yang petarung terhadap nafsu justru menganggap ketika saat dimasukkan LP, matur suwun alhamdulillah wis gak ngingoni bojore. Gunakan hatimu takarrub, mendekatkan diri dan mengenal, bertemu dan bercinta hanya Allah. Caranya ini nanti aku sampaikan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 208 tadi sebagai dasar ruhaniyah kita itu harus wajib untuk dibangun, wajib masuk Islam. Apa sih hasilnya Islam? Pasrah, selamat. Walladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq. Nah ini Allah akan mengutus utusannya masuk kepada LP Probolinggo bil huda waddinil haq, dengan membawa petunjuk tentang ruhaniyah wadinil haq aidinu tauhid. Tapi mukhotobe kirang Kanjeng Nabi, bos. Saya cuman menirukan Kanjeng Nabi. Urusan Anda nanti percaya dan tidak bukan urusan saya. Cuman saya hanya bilang pengalaman saya, mohon maaf ketika di LP niku Pak 2 tahun lebih kan dapat remisi saya. Masalahnya saya nggak pegang ini ya. Terus nggih patuh terhadap aturan LP, remisiku keluar. PB gampang 2/3 ya. Iya, kula niku roh ya mantan aku. Wis tak enak nek ngaji kanca dhewe ku enak, bebas itu ya. Bon. Fokuskan, gunakan sisa waktumu di LP untuk bertapa. Caranya pertama, sudah sampean anggap jenengan iki sudah punya guru akhirat. Siapa guru akhirat sampean? Terserah. Hati sampai nek buka nanti hidayah dapat. Wis, guru akhirat sampai niku tidak ada siapa-siapa kecuali utusan Allah. Siapa nanti? Allah akan menurunkan warid sebagai guru jenengan. Ketika saat sampai mengke sudah melaksanakan kholwat atau uzlah. Saya cuman hanya sekedar memberikan sistem cara untuk bagaimana kholwat yang benar. Apa yang harus kami sampaikan pada malam hari ini? Sistemnya pertama adalah ilmu. Nyun sewu. Wis, ini ki catatan. Nek gak duwe pulpen ya dicatet ning ati maksudku. Pertama adalah ilmu. Ilmu yang kami maksud adalah ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Kul katakan Muhammad, huwa utawi dia iku Allahu utawi jenenge Allah, namanya Allah itu ahadun esa. Muhammad ajarkanlah tentang ilmu untuk mengesahkan Allah. Ini konteksnya adalah iman, Pak. Kita punya iman, berbagai macam iman.
Di samping iman pada Allah, percaya adanya Allah, juga percaya selain adanya Allah. Selain adanya Allah itu ada. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Contoh ning ngarepku iki eneng sik lho susu. Niki contoh mawon ya. Kita punya iman Pak, ketika saya mohon izin Pak ya, ketika saya minum gurih manis jenengan cuman ya wis rasakno tok ae lho lah, bayangno ketika saat saya sudah meminum ini, aku yakin dah rasa gurih manis timbulnya dari susu. Tapi mohon maaf, saya itu lebih suka susu di tempat aslinya. Tenang aja bos, tenang aja. Katanya los. Lah, ketika ruhaniyahku beriman terhadap susu yang bisa mendatangkan rasa gurih atau manis, itu iman yang bermasalah. Miturut tauhid lo ya. Kalau miturut syariat benar, karena orientasi kita munculnya hukum syariah itu tidak terlepas dari akal. Sebab akal ngomong kalau tidak minum susu nggak mungkin bisa merasakan gurih dan manisnya susu. Buktinya jenengan paling ame angen tok ngene. Nggih mboten? Iku benar miturut hukum syariah. Tapi hukum hakikat masih dikategori. Ketika saat saya belum bisa bertemu dengan Allah, mesti ruhaniyah saya itu imannya terhadap susu yang mendatangkan rasa gurih atau manis dari gula. Tapi lihat, mohon maaf, dalam surat Al-Hadid ayat 3, Al-Hadid ayat 3, ini cara tauhid. Huwal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu ya wujude Allah ya ning awal ana ning artinya awal semua persoalan apapun mulai awal sampai akhir itu yang menguasai mengobahkan ya apa? Menggerakkan itu hanya Allah. Cuman kita kan tidak tahu Pak. Oleh nggak tahu karena mata kita buta. Mata hati maksudnya, yang disebut ainul basirah. Wadzahiru wal batin, ada di dalam dan di luar dirimu. Di dalammu akhirnya darah bisa berputar, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk, itu semata-mata karena Allah. Di luar kita juga di dalam dan di luar susu. Orang yang hatinya sudah betul-betul bertauhid pada Allah, ketika minum susu, mohon maaf, boleh secara syariat mengatakan gurih dan manisnya datangnya dari susu, tapi di dalam hati imannya datangnya dari Allah Subhanahu. Tapi sing jero aja ditokno bos. Misalnya ditokno ya kayak Siti Jenar boleh kewegeran kayak ngene iki apa susu dudu iku Allah lah. Aja iman di dalam udah biar Allah saja, di luar syariat, di dalam hakikat. Begitu Rasulullah.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wis ikuti aku. Biar kau selamat, biar kau bisa bertemu Allah, ikuti aku. Syariatnya lakonono, hakikatnya juga begitu. Itu Rasulullah. Bila mana kau mengikuti aku, yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah. Dosa-dosa secara jasmani yang dulunya kau kena pasal bla 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 bla, gitu. Pasal sing abot nek menurut kula niku pasal bondet, Pak. Paling abot. Estu paling abot karena tidak tahan menahan syahwatul farji niki. Bahaya niki. Estu bahaya. Mohon maaf. Yo enggak bahaya jadi. Iya bos, bahaya bos, kabur Sakit dilanjut? Oke.